scrolling kalau nggak mau ketinggalan informasi ini. Mira, Dari mana? dari tadi. Habis kelas, Kak. Iya, banyak tugas tadi. Ada lagi tugas yang bikin video. Iya. Jadi, mau kemana, Kak? Mau pergi ke kelas kan. Tapi kayak pucat tuh ini hari ini. Iya, Kenapa, soalnya agak-agak demam kayak ini dari rumah sakit serulah. Iya. Terus tuh kayak batuk-batuk kering kayak yang kering batuknya. Dari rumah sakit Kak. apa bikin? Periksa Kak atau? Tidak, dari turun lapangan lihat sama yang di puskesmas itu. Kayaknya kenapa penyakit infeksi deh. Apa itu penyakit infeksi? Iya, nggak tahu penyakit infeksi, guys. Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme itu seperti virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Adapun gejalanya yaitu Demam, gigil, Nyeri sendi. lelah, dan tidak enak badan. Dan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, teman-teman, adapun rantai infeksinya itu yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman, adapun rantai infeksi penyakit menular terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan mendukung terjadinya transmisi penyakit. Berikut ini penjelasan dari masing-masing komponen dalam rantai infeksi. Yang pertama itu ada agen penyakit, di mana agen penyakit ini adalah mikroorganisme atau patogen yang berupa penyakit. Agen dapat berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit. Tanpa agen penyebab, infeksi tidak akan terjadi. Yang kedua ada reservoir atau penampung atau habitat. Nah, reservoir ini adalah tempat atau organisme tempat patogen hidup dan berkembang biak. Ini bisa berupa manusia, hewan, atau lingkungan seperti air atau tanah yang menjadi sumber patogen sebelum berpindah ke host lainnya. Yang ketiga ada portal of exit, di mana portal of exit ini adalah saluran atau jalur melalui patogen meninggalkan reservoir untuk menyebar ke individu lain. Contohnya itu saluran pertama pernapasan, batuk atau bersin, saluran pencernaan, tinja atau muntah, atau luka terbuka. Selanjutnya ada means of transmission, di mana ini adalah cara patogen berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Penularan bisa terjadi melalui beberapa mekanisme seperti kontak langsung, vektor, atau melalui benda yang terkontaminasi. Selanjutnya ada portal of entry atau pintu masuk. Nah, di mana pintu masuk ini adalah jalur masuk patogen ke dalam tubuh orang yang sehat. Patogen bisa melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit yang terluka, atau saluran kemih, teman-teman. Selanjutnya ada host atau yang biasa kita sebut inang. Nah, di mana host adalah individu yang terinfeksi oleh patogen. Host dapat menjadi manusia, hewan, atau organisme lain yang rentan terhadap infeksi. Status kesehatan, sistem kekebalan tubuh, dan faktor lain pada host dapat memengaruhi apakah infeksi akan berkembang biak atau tidak. Nah, itu adalah pencegahan. Adapun cara pencegahannya, yang pertama itu mencuci tangan, dan yang kedua menggunakan alat pelindung diri. Agen penyebab penyakit. Agen penyebab penyakit ini adalah faktor atau elemen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Agen ini dapat berupa yang pertama elemen atau substansi. Contohnya bahan kimia berbahaya, racun, atau polutan. Yang kedua, benda hidup atau mati, seperti bakteri, virus, jamur hidup, atau debu dan partikel mati. Yang ketiga, terlihat atau tidak terlihat. Di sini terdapat beberapa agen bisa terdeteksi, seperti parasit, sementara lainnya seperti virus, yang membutuhkan alat khusus untuk terlihat. Yang keempat, infeksi melalui kontak.
Penyakit terjadi jika agen masuk ke tubuh melalui kontak dengan manusia yang rentan, seperti yang melalui udara, makanan, atau luka terbuka. Yang kelima, berkembang di lingkungan sesuai, yaitu agen memerlukan kondisi tertentu seperti kelembapan, suhu, atau ketersediaan inang untuk berkembang biak. Dan yang terakhir yaitu ada sebagai stimulus penyakit. Agen ini memicu reaksi tubuh yang berujung pada munculnya gejala atau penyakit. Contoh, virus flu berkembang di lingkungan dingin dan menular ke orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Berdasarkan sumber infeksi terdapat dua, yaitu yang pertama, yang kedua, community acquired infection atau infeksi dari komunitas itu adalah infeksi yang didapatkan seseorang saat berada di luar fasilitas pelayanan kesehatan atau vaskes seperti rumah sakit. Artinya infeksi ini berasal dari lingkungan masyarakat, bukan dari tempat perawatan kesehatan. Nah, sedangkan healthcare associated infection atau infeksi terkait vaskes adalah infeksi yang terjadi saat seseorang berada di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas. Infeksi ini tidak hanya menyerang pasien, tetapi juga bisa menular ke petugas kesehatan atau pengunjung yang berada di lingkungan fasilitas kesehatan tersebut. Penyebab dari penyakit infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau mikroorganisme lain yang menyebar melalui peralatan medis dengan petugas kesehatan atau di lingkungan fasilitas kesehatan. Bye guys, stay healthy, salam 3. Pose with the fans.